Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan memulai kegiatan kita dalam devosi. Sebelum devosi, Ibu akan memperkenalkan dulu dua teman Ibu pada saat ini ya. Yang pertama namanya Ranu. Mana Ranu? Wah, aku dipanggil. Halo, nama saya Ranu. Oke. Yang kedua namanya Ganta. Iya, Ibu Guru. Halo teman-teman. Namaku Ganta. Apa kabar hari ini Ranu dan Ganta? Luar biasa. Wah, puji Tuhan ya. Semoga anak-anak semua di rumah juga demikian ya, semua dalam keadaan yang sehat, yang luar biasa ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu It's Good to See You Here With Me. Kita nyanyi sama-sama ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membaca dua bahagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Ibu bacakan dan anak-anak semua mengikuti dalam hati. Silakan baca kitabnya ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bacaan yang kedua dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Efesus pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sampai sedemikian pembacaan kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu diciptakan untuk merindukan Allah. Nah, coba perhatikan gambar yang ada. Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar apa itu? Gambar rumah. Wah, pintar ya.
sebuah bangunan rumah yang atapnya bagus, ya, dindingnya bagus, semuanya bagus, ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira tujuan rumah itu dibangun apa ya? Untuk rindu. Iya, betul. Iya, pintar ya. Saya yakin anak-anak semua di rumah juga punya jawaban yang sama ya. Rumah dibangun untuk tempat kita berlindung, ya. Nah, setiap pembangun rumah yang baik dan bertanggung jawab pasti tahu bahwa supaya rumah itu menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi utuh, maka dia harus memiliki genteng yang utuh, dinding yang kuat, fondasi yang sangat kuat, ya. Selain itu, supaya rumah itu menjadi tempat yang nyaman buat kita, maka rumah itu harus selalu diapakan? Iya, benar ya. Rumah itu harus selalu dibersihkan, ya. Kalau ada gentengnya yang bocor harus diapain? Betul ya, harus diperbaiki ya, supaya air tidak dapat masuk ke dalam rumah itu ya. Air kalau misalnya hujan tidak bisa masuk ke dalam rumah itu ya. Jadi kita bisa tinggal dengan aman dalam rumah itu ya. Nah, anak-anak, dari ilustrasi ini kita akan belajar tentang tujuan Allah menciptakan kita ya. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Sejak semula Allah menciptakan manusia dengan sangat istimewa. Manusia adalah maha karyanya Allah ya. Manusia sering disebut sebagai mahkota ciptaan Allah. Luar biasa ya anak-anak ya. Jadi anak-anak semua dan juga ibu ya, kita semua adalah mahkota ciptaan Allah. Apakah keistimewaan manusia itu? Ya, yang pertama, Allah menaruh rohnya ke dalam manusia. Menaruh rohnya ke dalam diri manusia. Ya. Dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ya, jadi kita semua diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi dari kedua bacaan ini itu sangat jelas ya, bahwa Allah menghembuskan nafasnya ke dalam diri manusia yang menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya, dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri ya. Nah, apa tujuan Allah menciptakan kita? Apa yang Allah inginkan untuk kita manusia ciptaannya ya? Allah selalu ingin supaya kita memiliki kerinduan kepada Dia. Allah mau supaya kita terus dekat dengan Dia. Hidup kita seperti genteng yang kuat dibangun oleh pembuatnya, yang diberi keistimewaan yaitu rindu akan Allah. Jadi Allah mau kita anak-anaknya terus merindukan Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna ya. Karena itu tadi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa ya. Namun manusia yang diciptakan Allah itu kemudian lebih mengikuti godaan iblis ya. Mereka tidak lagi taat kepada perintah Allah. Mereka lebih suka mengikuti bujukan-bujukan iblis daripada hidup dalam ketaatan kepada Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia selalu mencari cara-cara
atau hal-hal yang dapat menyenangkan diri mereka sendiri, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan manusia berlama-lama dengan kesalahan tersebut. Kita baca Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Nah, dari ayat ini itu jelas ya bahwa manusia semakin bertambah banyak ya, tetapi mereka bukan mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi dikatakan dalam bacaan ini bahwa kejahatan mereka itu juga semakin bertambah banyak. Bahkan segala kecenderungan hati mereka itu membuahkan kejahatan semata-mata. Hidup manusia kemudian seperti rumah dengan genteng yang rusak. Pasti anak-anak tahu kan kalau misalnya sebuah rumah kemudian gentengnya rusak ya, pada saat hujan itu pasti air akan masuk ke dalam rumah. Dan juga ketika ada sampah-sampah yang mungkin saja berterbangan ya, bisa juga masuk ke dalam rumah itu. Maka rumah itu menjadi sangat kotor, menjadi karena banyak sekali sampah yang ada di dalamnya ya. Nah, kalau rumah kotor maka harus dibersihkan. Namun dalam bacaan kita yang kedua di situ dijelaskan ya, dari kitab Efesus pasal 3 yang Ibu baca tadi, di situ dijelaskan bahwa Allah tidak meninggalkan manusia yang memilih untuk hidup di dalam dosa, yang sama sekali tidak punya kerinduan lagi kepada Allah. Allah tetap mengasihi manusia. Seperti pembuat atau pemilik rumah yang bijaksana dan rajin, Allah berinisiatif membersihkan sampah yang ada di dalam rumah tersebut. Bahkan Allah sendiri mengganti genteng yang sudah rusak itu, sehingga rumah itu tidak lagi menjadi berlubang. Sama dengan kita ya. Allah tidak membiarkan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah mengasihi kita dan memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Allah membersihkan semua masalah dosa manusia dengan mati di kayu salib. Mari kita baca Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Allah memberikan hati yang baru kepada kita melalui Yesus Kristus, penebusan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya itu akan diampuni, akan disucikan. Allah mau supaya kita hidup di dalam keselamatan itu. Allah mau supaya hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan menyatakan kasih Allah itu juga kepada sesama kita. Seperti rumah yang telah dibersihkan dan gentengnya sudah diganti, demikian juga kita. Kalau rumah yang sudah diperbaiki itu menjadi tempat berlindung yang aman, maka tubuh kita juga, hidup kita juga yang telah dibaharui oleh Allah, kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama kita. Kita kembali dapat berfungsi sebagai gambar dan rupa Allah, sebagaimana kita diciptakan sebelumnya. Nah, ingatlah bahwa kita semua diciptakan oleh Allah yang pengasih. Maka jangan lagi seperti genteng yang bocor ya, yang dibiarkan berlama-lama, karena nantinya hanya merusak ruang rumah atau hidup kita. Lubang pada hati kita hanya bisa diganti oleh Yesus Kristus. Apabila kita menutup dengan orang lain atau benda atau keinginan kita, tambalan itu tidak akan bertahan lama. Karena semua tidak pernah berkorban untuk membereskan dosa-dosa kita selain daripada Yesus. Nah, anak-anak, menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang paling kita rindukan atau apa yang paling kita inginkan? Apakah itu kerinduan kita akan Tuhan?
atau kerinduan kita akan dosa. Selalu ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, yaitu mengasihinya dan merindukannya. Untuk tujuan ini, Tuhan menciptakan manusia dengan hati atau roh yang kekal, yang hanya bisa puas karena Dia. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami, ajarlah kami untuk mengingat bahwa Engkau menciptakan kami untuk suatu tujuan yang hebat. Kami bukan ciptaan biasa, karena kami diciptakan oleh Allah yang menyebut kami maha kaya. Maka jangan biarkan kami, terutama hati kami, tercemar dari dosa. Lebih merindukan hal-hal yang kami tahu itu salah. Tapi berikanlah kami hati yang terus-menerus haus dan mencari Tuhan, supaya sikap dan hati kami benar, karena kami diciptakan untuk merindukan Allah kami, Bapa Pencipta yang telah menebus dosa kami melalui Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang selalu bersama kami. Kami berdoa. Amin.